Daging ayam dan udangnya benar-benar juicy. Bahannya pun sederhana, murah lagi. Renyah kulitnya bikin nagih. Pokoknya anak-anak nyampe lansia pun pasti doyan. Bongkar yuk cara bikinnya yang simpel. Pemula pasti bisa, majikan pun pasti suka, insya Allah. Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprati di channel kita Jelajah Hong Kong. Oke teman-teman, kita langsung ke bahannya aja. Dimsum kulit tahu goreng renyah ini teman-teman hanya berbahan daging paha ayam, udang, telur, kucai, dan kulit tahu. Bahan sederhana ini teman-teman semuanya gampang kalian beli di pasar tradisional atau supermarket bawa rumah majikan. Pokoknya anti ribet. Untuk udangnya teman-teman saya beli udang beku yang telah dihilangkan kulit dan usus hitamnya. Di resep lumpia kulit tahu udang kantonis ini teman-teman kulit ayamnya pun saya cincang sekalian. Adapun langkah awal cara membuat pho begun atau lumpia kulit tahu ini adalah masukkan udang yang telah dicuci bersih dan dikeringkan airnya ke dalam plastik yang agak besar. Lalu geprek ringan nggak nyampe hancur. Hal ini saya tujukan agar saat majikan mengunyahnya, beliau masih merasakan sentuhan udang segar utuh yang renyah dan juicy. Karena beliau sangat menyukai tekstur masakan seperti ini. Hai semua, makasih ya telah ngeklik video ini. Apa kabar? Beritahu saya di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati saya akan membaca dan membalasnya. Bantu saya untuk like, share, dan subscribe demi perkembangan channel Jelajah Hong Kong ini. Semoga hari Anda menyenangkan dan kunjungan Anda berkesan. Saya bahagia sekali jika teman-teman bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat di video ini. Semoga Allah meluaskan rezeki dan mempermudah segala urusan kita semua. Amin. Lalu sisihkan. Lalu kupas kulit daging ayamnya. Saat membuat dimsum kulit tahu goreng renyah ini teman-teman, kulit daging ayamnya saya cincang sekalian. Untuk mempermudah pencincangannya teman-teman, rebus sebentar kulit ayamnya. Adapun tujuan saya mengikut sertakan kulit ayam ke dalamnya adalah untuk membantu memperlembut tekstur daging ayamnya. Kalau udah direbus teman-teman kulitnya jadi sangat sedikit sekali. Tetapi kalau majikan kurang menyukainya teman-teman, skip aja langkah ini. Gak ditambahkan kulit ayamnya pun tekstur dagingnya pun tetap lembut insya Allah. Karena kan masih ada beberapa bahan lain di dalamnya. Lalu cincang lembut daging ayamnya, tapi nggak usah terlalu halus. Karena majikan saya sangat menyukai adanya potongan daging yang masih bisa dikunyah saat mengonsumsinya. Jika di rumah kalian memiliki chopper, maka cincanglah daging ini menggunakan chopper. Teknik ini malah lebih cepat dan efisien waktu. Teman-teman, seberapa seringkah kalian memasak daging ayam untuk majikan? Tulis jawaban kalian di komentar ya, siapa tahu bisa saya jadikan ide konten berikutnya. Lalu sisihkan. Langkah selanjutnya, geprek dan cincang halus jahenya. Di resep ini teman-teman saya menggunakan 5 cm jahe. Lalu tambahkan ke dagingnya. Langkah selanjutnya, iris kau joy atau kucainya. Di resep ini teman-teman saya menggunakan 75 gram kau joy atau kucai. Resep dimsum kantonis pemula ini teman-teman rasanya semakin harum karena kehadiran kau joy di dalamnya. Lalu sisihkan. Langkah selanjutnya, marinasi udangnya dengan bumbu marinasi. Di antaranya, ciuyim secukupnya, sedikit gula, sedikit taufan, lalu aduk rata.
Di resep masakan Hongkong sehari-hari buat majikan ini teman-teman, saat memarinasi daging ayamnya, saya tambahkan setengah sendok teh kaifen, setengah sendok teh hoyao, ciuyim secukupnya, setengah sendok makan taufen, setengah sendok teh mayau, 1 butir putih telur, lalu aduk rata. Saat adonan ini kalian pukul-pukulkan seperti ini teman-teman, bisa membantu untuk mempercepat kalisnya adonan. Tekstur dagingnya pun benar-benar sangat empuk insya Allah. Maka teman-teman jangan skip step ini. Ini merupakan proses pengembukan daging alami tanpa bahan kimia di dalamnya. Majikan sehat, kita pun kuat. Lalu tambahkan kaucoy ke dalamnya. Dan pukul-pukulkan kembali biar tercampur dengan rata dan cepat. Lalu tambahkan udang yang telah dimarinasi ke dalamnya dan aduk rata. Lalu simpan di dalam kulkas selama setengah jam. Adonan jadi rileks, membungkus pun jadi mudah. Di resep masakan Hongkong sehari-hari buat majikan ini teman-teman, saat membungkusnya diperlukan sansin fubei atau kulit tahu segar. Pastikan sebelum membungkusnya basahi terlebih dahulu menggunakan handuk kecil yang basah di kedua sisinya. Lalu tambahkan 1 sendok makan adonan ke dalamnya atau sesuaikan selera masing-masing. Setelah ditambahkan adonan ke dalamnya teman-teman, tinggal lipat tanpa menambahkan apapun. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman PMI Hongkong lainnya agar kita sama-sama pintar. Komen di bawah teman-teman jika kalian memiliki request tentang masakan Hongkong sehari-hari lainnya atau hasil review kalian. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep terbaru dan terpenting lainnya dan semakin kaya ide brilian masakan hariannya. Makasih ya teman-teman. Lalu goreng dimsumnya menggunakan api sedang. Agar matang sempurna, pastikan memasukkan lumpianya di saat minyak belum begitu panas.
Lalu angkat dan hidangkan dalam keadaan sangat panas. Gampang kan teman-teman membuatnya? Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.